hujan turun perlahan membasahi atap sebuah rumah kos tua yang berada di ujung gang sempit. Rumah kos itu tampak biasa dari luar, tetapi para penghuni memiliki satu cerita yang selalu mereka bisikan kepada penghuni baru. Tentang kamar nomor 13. Konon, kamar itu sudah lama terkenal angker. Banyak penghuni yang mengaku mendengar suara tangisan wanita di tengah malam. Ada juga yang melihat sosok berambut panjang berdiri diam di depan pintu kamar. Namun, seorang wanita muda bernama Rina tidak mempercayai cerita itu. Karena harga sewanya murah, ia memutuskan tinggal di kamar nomor 13. Malam pertama berjalan biasa saja. Malam kedua juga tidak terjadi apa-apa. Hingga pada malam ketiga, Rina tertidur lelap setelah seharian bekerja. Lampu kamar masih menyala redup. Hanya terdengar suara rintik hujan dan hembusan angin dari luar jendela. Tanpa disadari Rina, di sudut dekat lemari tua yang berdiri di pojok kamar, perlahan muncul sesosok bayangan hitam. Bayangan itu semakin jelas. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaun putih kusam menjuntai hingga lantai. Sosok itu berdiri diam, mengawasi Rina yang sedang tertidur. Suasana kamar mendadak menjadi dingin. Angin yang sebelumnya tenang kini berembus pelan meskipun jendela tertutup rapat. Perlahan, sosok wanita itu mulai bergerak. Langkahnya sangat pelan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin mendekati tempat tidur. Tiba-tiba Rina merasakan sesuatu. Ia membuka mata perlahan. Awalnya ia masih mengantuk. Namun ketika melihat ke arah samping tempat tidur, darahnya serasa berhenti mengalir. Di hadapannya berdiri seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat menyeramkan. Kuntilanak. Rina langsung terbangun sambil menjerit keras. Tubuhnya gemetar hebat. Jantungnya berdetak begitu cepat. Ia berusaha menjauh dari sosok itu. Namun kuntilanak tersebut tetap berdiri diam menatapnya. Rina segera melompat turun dari tempat tidur. Dengan panik, ia berusaha berlari menuju pintu kamar. Tetapi saat hendak melangkah, tangan dingin tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Rina menoleh. Kuntilanak itu telah berada tepat di belakangnya. Matanya hitam pekat. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Dengan kekuatan yang tidak masuk akal, sosok itu menarik tangan Rina. Rina menjerit ketakutan. Tubuhnya terseret hingga jatuh ke lantai. Ia mencoba melepaskan diri. Namun cengkeraman makhluk itu semakin kuat. Lantai kamar terasa dingin. Tangannya gemetar. Air mata mulai mengalir karena ketakutan. Kuntilanak itu perlahan mendekat. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Terdengar suara tawa pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rina hampir kehilangan harapan. Tetapi dalam kepanikannya, ia berhasil menarik tangannya dengan sekuat tenaga. Cengkeraman itu akhirnya terlepas. Tanpa berpikir panjang, Rina segera bangkit berdiri. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barangnya. Yang ada di pikirannya hanya satu, keluar dari kamar itu. Sekarang juga. Rina berlari menuju pintu. Di belakangnya terdengar suara langkah yang mengikuti. Cepat, semakin cepat. Ia bisa merasakan sosok itu mengejarnya. Dengan tangan gemetar, Rina membuka pintu kamar. Brak! Pintu terbuka lebar. Rina langsung berlari keluar menuju lorong kos. Napasnya terengah-engah. Ia terus berlari tanpa menoleh sedikit pun. Lorong yang panjang terasa begitu menyeramkan. Lampu lorong berkedip-kedip. Namun Rina tetap berlari. Ketika sampai di ujung lorong, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Di depan pintu kamar nomor 13. Kuntilanak itu berdiri diam. Rambut panjangnya tertiup angin. Tubuhnya tidak bergerak, hanya menatap ke arah Rina. Lalu perlahan, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, Rina langsung meninggalkan rumah kos tersebut. Ia tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, penghuni lain menemukan kamar nomor 13 dalam keadaan kosong. Namun yang aneh, di lantai kamar terdapat bekas jejak kaki basah yang mengarah ke lemari tua di pojok ruangan. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menempati kamar nomor 13. Sampai hari ini. Karena setiap penghuni baru yang mencoba tinggal di sana selalu mendengar suara tawa wanita pada tengah malam. Tawa yang berasal dari dalam kamar kosong itu.